jangan dibali. Ngendi motor listrik mumpuni tanah Bali. Saka kutha nganti pupuk semangat sing lestari. Komunitas Bali bareng anyang molis nyawiji ing perjalanan iki. SPKU yang tersebar di seluruh Bali. 123 unit ini tersebar di 64 lokasi. Jadi secara coverage area, mungkin titik terjauh antar SPKU itu maksimum di 40 km. Jadi seharusnya untuk range seluruh Bali ini sudah tercover dengan infrastruktur SPKU. Tapi memang mungkin yang menjadi catatan SPKU yang tersebar ini masih SPKU ACDC ya, untuk minimum di 7 kW, 22 kW, ada yang 25 30 dan yang tertinggi ada 200 kW. Nah 200 kW ini kami punya 10 unit Pak yang tersebar di seluruh Bali, dan fokus kami memang di jalur-jalur dari Gilimanuk sampai ke Denpasar dan kembali ke jalur utara dan timur. Ya tempat yang kami tempatkan itu ada di titik-titik wisata. Jadi kami berupaya bahwa seluruh titik tempat-tempat wisata ini sudah bisa ada minimum ada SPKU 22 AC lah minimal. Jadi saat rekan-rekan pemilik kendaraan listrik akan menuju tempat-tempat wisata, minimal bisa melakukan charging di tempat-tempat wisata tersebut. Jadi di Ubud, nah ini baru rencana di tahun ini, Januari ini ada di Iliatan, tapi yang terdekat ada di kantor Gianyar, di Kintamani tempat wisata mungkin Bapak Ibu tahu itu sudah ada, sampai ujung timur Karangasem itu juga sudah ada. Lalu kalau di Denpasar seputaran Bali Selatan itu sudah tercover hampir semua. Sampai di Uluwatu, bahkan di Uluwatu itu sudah ada 22 kW. Lalu juga kalau perjalanan dari Gilimanuk dan Denpasar mungkin Bapak Ibu sudah sering lah ngecasnya di Gilimanuk, lalu di kantor URP Negara yang terbaru ada 100 kW, memang akhir tahun kemarin itu di Soka. Nah ini harapannya sih kami bisa memperbanyak kuota-kuota yang besar-besar untuk jalur-jalur wisata sih dulu, di jalur mudik lah. Tapi kalau tempat wisata kami upayakan minimal ada 22 kali. Mungkin itu sedikit gambaran Bapak Ibu terkait infrastruktur SPKU yang ada di Bali. Ya harapannya nih 3 hari ke depan Bapak Ibu yang melaksanakan perjalanan atau liburan di Bali ini harapannya tidak terkendala dalam pengecasan. Informasi juga bahwa kami juga sudah ada tim OM, tim operasional maintenance di bawah subholding kami, Haliora Power, itu yang standby buat tim melakukan pemeliharaan untuk seluruh SPKU yang ada di Bali. Jadi harapannya SPKU itu tidak ada yang statusnya disconnect atau terkendala lebih dari 24 jam. Memang yang sering kami alami gangguan sinyal terkadang, atau yang mungkin paling sering adalah pelanggan yang tidak tahu mereka mencet emergency button. Nah itu yang sering terjadi. Nah ini emergency button ini biasanya petugas kami luncuran, petugas unit terdekat untuk melakukan restart mesin atau melepaskan kembali emergency button. Mungkin itu sih kendala-kendala, dan untuk memantau itu kami juga sudah punya sistem yang memantau SPKU yang unavailable. Harapannya sih di Bali ini Pak tidak ada mesin-mesin kami yang tidak tersedia untuk pengguna EV dalam hal melakukan pencasan. Nah itu mungkin sekilas Bapak Ibu tentang EV kami, infrastruktur EV kami yang ada di Bali. Harapannya setelah ini rekan-rekan ini bisa istirahat ya, sambil sekarang mungkin menikmati sambil mungkin kita adakan ramah tamah supaya lebih dekat Bapak Ibu. Jadi ada teman-teman dari motor, dari teman-teman dari kosmik dan koleksi, ini harapannya bisa kita menjalin kedekatan, dan mungkin nanti kami harap ada feedback atau bagaimana harapan-harapan ke depannya. Khususnya
khususnya yang ada di Bali ini. Karena kalau nggak salah ini tim koleksi di bawah Pak Arwan ini nanti juga akan melaporkan ke pusat ya Pak ya, terkait bagaimana perjalanannya selama ini. Harapannya sih nanti kami bisa mendapat feedback positif untuk mendukung rekan-rekan supaya ke depan selalu dalam berkendara ini aman, nyaman, dan tidak ada masalah dalam melakukan pengecasan kendaraan di sana. Itu saja dari kami Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup, selamat malam. Saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati. Selamat malam, salam sejahtera dan untuk kita semua. Di sini saya mewakili dari Kosmik Yogyakarta melaksanakan touring dari Jogja menuju ke Bali dengan jarak sekitar 700 km. Adapun tema kali ini yang kita selenggarakan adalah infrastruktur, durability, dan endurance. Dengan tema ini kita bisa melihat bagaimana kesiapan dari infrastruktur yang disediakan oleh PLN, durability dari kendaraan, dan endurance dari kendaraan itu tersebut. Bisa kita simpulkan bahwa kita memiliki kendaraan listrik di sini untuk motor itu bisa dipakai untuk jarak jauh dan aman. Dia bisa bersaing dengan motor yang sekarang berlaku, yakni yang berbahan bakar BBM. Jadi dengan adanya ini kita bisa membuka mata bahwa kendaraan listrik itu bisa digunakan untuk jarak jauh, untuk infrastruktur juga sudah cukup memadai, dan durability-nya juga mantap. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari untuk kesan-kesannya. Untuk teks lanjutan saya mau dengar juga kesan dan kesan dari koleksi, boleh dengan biasanya Bapak Arwani ya Kak ya? Atau Bapak yang lain Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om. Salah nggak ya? Om Swastiastu. Karena memang tidak terbiasa, jadi mungkin di sini saya akan mencoba begitu. Apunten bahasa Jawanya, mohon maaf kalau salah pengucapan. Seperti disampaikan sama kawan-kawan di Kosmik bahwa mereka melakukan perjalanan touring dalam rangka tadi ada masalah endurance, ada masalah mungkin terkait dengan kehandalan motornya, durability motornya, dan lain sebagainya. Nah, koleksi memang tahun ini bekerja sama dengan beberapa pihak melaksanakan touring yang cukup jauh untuk dengan mobil yang secara bersama-sama. Kita ada 10 EV dari Jakarta. Kita ingin melihat ada beberapa hal. Jadi koleksi itu punya visi-visi. Pertama, yang utama bagi kami adalah edukasi dan literasi terkait dengan EV. Nah, edukasi ini kita di PLN sendiri punya hal baru yang perlu kita juga teman-teman yang nantinya akan bepergian jauh itu kita melihat ada fitur yang cukup bagus di PLN Mobile, yaitu fitur trip planner. Mungkin dari teman-teman di Kosmik juga nanti bisa melihat itu. Dengan fitur trip planner, maka bagi semua orang yang sudah menggunakan EV, mobil listrik maupun motor listrik mungkin nanti next ke depan, itu bisa merencanakan perjalanan dengan mudah. Jadi perjalanan dengan PLN Mobile itu sudah dibantu sekali. Kita hanya klik start dari mana, kemudian kita tujuannya kemana, maka kita sudah mendapatkan informasi, oh ternyata perjalanan dari Jakarta sampai dengan Bali sekian kilometer. Nah, mobil kita range-nya berapa?
mobil kita bisa kita perkirakan ternyata baterai kita sekian kWh, range yang diperlukan atau nanti range yang akan ditempuh sekian. Maka kita sudah dibantu sama PLN, oh Anda harus melakukan pengisian daya di SPKLU mana saja. Itu sudah mapping, mappingnya sudah dengan lengkap, dengan jarak tempuh dan tempat-tempat pengecasan. Nah, cukup bagus fitur ini, tepuk tangan buat PLN. Nah, dengan fitur trip planner ini, maka siapapun ini, terutama pemula yang akan melakukan perjalanan dengan EV dan motor listrik, itu sudah dimudahkan. Itu yang pertama. Jadi kita akan ikut mensosialisasikan ke halayak. Nah, kami ini di tempat SPKLU selalu bertemu nih dengan pengguna-pengguna baru. Pak, saya baru keluar, tapi saya takut ini Pak. Saya mau ke Semarang aja takutnya casnya di mana saja. Nah, kita bantu nih. Anda bisa membuka aplikasi dalam mobile dan kemudian menggunakan fitur itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, semakin banyak populasinya mobil atau EV ini, maka kadang-kadang ini ada ada perilaku yang bagi kita pengguna mobil yang sudah lama, pengguna EV itu perilaku yang kurang baik, perilaku yang menurut kami tidak berada. Jadi kadang-kadang mentang-mentang di situ ada EV charging, oke, dia masuk mobilnya di situ, butuhan ngecas berapa dia? Kemudian ngecas hanya mungkin 10 menit, 20 menit. Tapi mobilnya taruh di situ, dia keluyuran kemana-mana sampai berjam-jam. Nah, inilah yang sebetulnya sangat merisaukan bagi kami yang memang di komunitas sudah lama berkecimpung. Orang-orang baru ini yang baru punya mobil, sok-sokan masuk ke tempat ngecas, ada kadang-kadang buat parkir. Ngecas sebentar, dia parkir lama. Atau kadang-kadang di suatu tempat susah mencari tempat parkir karena di situ memang SPKLU ditujukan buat ngecas, di situ kosong karena gak ada ngecas. Taruh di situ, dia nggak pergi. Kadang-kadang juga modusnya dia tidak ngecas, tapi dicolokin. Dan beberapa mobil punya fitur gannya itu tidak bisa dilepas. Dia tidak ngecas, dicolokin, tidak bisa kita lepas. Nah, ada dua perilaku ini. Pertama dia parkir, kedua tidak menggunakan tempat satu dengan benar. Ini kita edukasi, kita sampaikan ke mereka. Bahkan kita sudah mulai membuat stiker. Kalau ada mobil yang tidak proper di tempat tes, kita tempel stiker A4. Tempat ini dipakai buat ngecas, jangan dipakai buat parkir. Nah, kemudian kita silakan ada scan barcode-nya, nanti akan muncul di website, kemudian di Instagram, di FB, di wall of shame. Wall of shame itu apalah? Ya, papan untuk mempermalukan mereka, bukan orangnya tapi mobil. Jadi kita tempel stiker itu supaya mereka aware bahwa ada hak orang lain yang diambil. Coba saja kita bayangkan di SPBU tiba-tiba Anda taruh mobilnya di situ, tidak ngisi bensin misalnya, atau tidak ngisi solar, lalu di situ berjam-jam. Orang lain tidak bisa menggunakan itu juga sama di mobil listrik. Kemudian ada hak dari pengusaha SPKLU yang tidak bisa mendapatkan uang. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain tadi etika melakukan charging, kita juga sosialisasi mengecas yang efektif. Jadi berapa persen sih sebetulnya? Kalau kita kebutuhannya perjalanan panjang, kita cukup ngecas 80%. Karena seperti disampaikan Pak Surya, PLN mulai dari Jakarta sampai ke manapun ya, dengan trip planner ini sudah memberikan kemudahan ngecas dimanapun. Nah, kita edukasi ke mereka supaya jangan egois. Ada orang lain yang membutuhkan untuk melakukan pengisian, Anda jangan sampai lebih dari 80%. Ngecas 80% cukup, nanti di depan ada lagi. Sementara kadang-kadang ada orang betul-betul harus nunggu dari 80% ke 100%, itu nunggunya 30 menit. Jadi ada wasting time 30 menit dan haknya diambil orang lain. Nah, ini kita edukasi juga kepada mereka-mereka yang kita temui di jalan. Itu hal yang terkait dengan literasi, sosialisasi penggunaan mobil listrik. Yang terakhir ini Pak Surya, kita punya misi mengawal
kebijakan EV. Salah satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang disebut dengan SPKLU. Nah, kami koleksi sejak awal concern dengan ini, sehingga kami bekerja sama dengan salah satu vendor yang memang memasok mesin ke PLN. Kami bekerja sama dengan Tri Energi Berkarya. Ini yang memasok mesin-mesin PLN, salah satunya Tri Energi Berkarya. Ada beberapa supplier yang lain. Ada Pak Yudi dari yang punya mesin Delta ya, Pak Yudi. Nah, jadi perjalanan kami ini kita sudah sampaikan ke jajaran direksi. Kita mohon izin, kami perjalanan dari Jakarta menuju Denpasar. Kita akan menguji kehandalan, reliability dari SPKLU, kehandalannya. Jadi pengalaman kami ini ada SPKLU terpasang 200 kW. Ternyata harus yang masuk ke mobil dengan, nah kami sudah memilih nih mobil yang kami ikutkan yang bisa buat menguji mesin 200. Jadi bukan mobil-mobil yang kecil, tapi yang memang bisa menerima arus antara 115 sampai 300 kW. Jadi kalau kita masukin gannya ke mobil, satu gan mesin 200 kita cek, oh ternyata cuma masuk 80 kW. Padahal mobil saya bisa 300, berarti bermasalah di mesin atau bermasalah di jaringan listrik PLN. Bisa juga jaringannya tidak diberikan penuh misalnya, atau memang kabelnya tidak bagus. Jadi pengalaman ini kita catat seluruh SPKLU yang kita kunjungi, kita bikin catatan dan nanti akan kita analisa di mana mesin-mesin yang memang sudah kehandalannya dilakukan, kita minta atau kita usulkan untuk diganti. Atau kalau itu masih garansi, maka PLN bisa minta suppliernya, termasuk Pak ini. Pak kita langsung tunjukin, Pak mesin ente 200 kW, cuma masuk 80, mohon di 200. Nah, ini langsung saya sampaikan ke direksi nanti supaya Pak akan dipanggil. Pak sini, ini mesin ente, garansi ente, minta ganti. Ini seperti itu Pak, kami kerja. Jadi kami ya selain kita jalan-jalan, mau tidak mau kembali pasti jalan-jalan, tapi kami memberikan feedback umpan balik yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat terkait dengan masalah edukasi literasi, kemudian PLN juga terkait dengan masalah kehandalan mesin-mesin yang sudah ada. Kira-kira itu perjalanan kami dan alhamdulillah so far kita semua satu tim ada 10 mobil sudah selamat sampai di Bali meskipun perjalanan selalu meleset. Melesetnya jauh. Jadi kalau kami perkirakan sampai di tujuan jam 7 malam atau jam 6 malam sampai di jam 12 malam jam 11 malam. Karena kebanyakan ngobrol di jalan. Tapi ngebut ngobrol di tempat-tempat PLN, ngebut di jalan. Nah ini karena kerjasama kami dengan PLN cukup baik, kita ketemu di UP3, ketemu di SPKLU, ketemu dengan teman-teman PLN yang harusnya 10 menit kita coba mesin bisa setengah jam, 1 jam. Itu tidak hanya perjalanan tahun ini Pak, tahun 2022 ketika J2 itu juga sama. Kami setiap hari berangkat pagi jam 7 sampai tujuan jam 11 jam 12, besok berangkat jam 12. Namun bagi kami itu tidak masalah, insya Allah kami masih sanggup sampai tanggal 31 kita pulang sampai di rumah di Jakarta. Dan terakhir tentunya kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh PLN, baik dukungan moral, dukungan material, dukungan tenaga yang ada di lapangan mempersiapkan itu dengan baik. Tentunya atas nama koleksi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya keinginan mengambil rute dari Jakarta mencoba SPKLU sampai di Montok. Tapi memang kalau kita menggunakan 10 EV itu sudah bermasalah. SPKLU-nya baru ada di antara Lampung dengan Bakahuni. Setelah Lampung ada, Palembang ada, kemudian nanti
menyeberang pakai kapal dan ada lagi di kota tujuan. Kita sudah berhitung kalau hanya SPKL itu satu di tempat-tempat kita berhenti dan jaraknya masih ada 100 kilo dan sebagainya, mungkin masih akan bermasalah. Tapi kita next time kita akan coba untuk yang rute ke sana. Rute Jakarta Bali memang sebetulnya termasuk paling menantang. Kalau bagi motor enak, bus gitu kan, jarak setengah meter pun asal setak masuk, motor masuk gitu ya. Teman-teman dari Cosmic pasti begitu kan, 1 meter masuk. Nah, kalau mobil kan mulai dari Probolinggo sudah sesuatu. Kalau memang tidak niat banget ke Bali, berat, sangat-sangat berat. Probolinggo ke Bali, kemudian negara sampai di Sembilan Besar cukup berat. Namun tadi kita punya visi misi terkait dengan edukasi. Ini kan jalur yang paling banyak dipakai sepanjang perjalanan Jawa ke Bali. Dan banyak yang tidak well educated atau memang tabiatnya begitu, tabiatnya jelek, maunya egois. Dapat gan, saya 100%. Orang lain masa bodoh. Itu banyak. Saya pernah mengalami sama istri, baterai saya tinggal 8%. Dan keadaan 379 mati karena memang sedang ada perbaikan trafo seharian. Jadi orang-orang dari Jakarta itu favoritnya 379 karena merasa sudah sudah cuma mobil saya long range sekarang 400-500 km. Nggak mau ke tempat lain, 379 di Batam. Begitu sampai di Batam semua zone. Jadi ada puluhan mobil tidak bisa ngecas. Kita disarankan Pak maju ke depan. Oke, kita maju ke depan 391. Begitu kalau 391 hanya satu mesin 50 kW dan di situ sudah ada antri 5 mobil. Nah, yang sudah menggunakan mesin 50 kW itu sudah 80%, nggak mau pergi dia merasa, wah saya mau jauh Pak, jangan Pak, saya mau jauh. Padahal yang di belakang itu sudah 50%, sudah kritis dan sebagainya. Nah, ini tabiat-tabiat ini yang kita edukasi. Kalau kemudian kita maju lagi ke Semarang, saya masih dapat sampai 0%, masuk ke ID Jateng 0%. Karena yang sedang cas teman-teman sama-sama klub, dia juga ikut di koleksi, mas saya berapa persen dulu, segera pergi ya, berapa masih banyak. Oke siap. Jadi itulah salah satunya ya, kalau sesama kita sadar di klub, diminta begitu langsung siap pergi karena bagian sebanyak yang menggunakan. Itu hanya satu hal terkait dengan edukasi. Belum yang kedua tadi ya, Jakarta Bali mesin 200 kW, mesin 100 kW cukup banyak. Saya sekali kalau PLN investasinya besar di mesin yang pertama 200 kW, tapi outputnya mencapai. Nah, itulah yang selalu kami sampaikan. Di kilometer sekian report dari teman-teman arus yang masuk dari 200 kW cuma sekian, mohon diperiksa. Dan beberapa kali masukan kami langsung kita lanjuti, ternyata mesinnya modulnya rusak, kipasnya mati dan sebagainya, dan itu langsung kita alihkan teman-teman. Itu kira-kira landasan kami menggunakan rute Jakarta Sabtu. Teman-teman pasti boleh daftar. Iya. Terkait dengan pelayanan SPKLU, memang SPKLU ini tidak menggunakan pelayanan yang orang harus dilayani seperti bensin gitu ya, harus ada orang fisik di situ, nggak perlu. Yang penting pertama itu sistem. Ya, kita sudah sampaikan beberapa kali Pak Dirut pengennya hanya satu aplikasi PLN Mobile, tapi PLN Mobile itu terberat, banyak fiturnya, terlalu banyak fitur sehingga ketika kita menggunakan fitur ini ya, itu berat sekali. Kalau sedang crash, ya sudah, semua tidak bisa pakai. Saya dari awal pengguna pertama, mungkin dari awal-awal pengguna mobil pertama kita menggunakan PLN Charge-in. PLN Charge-in paling handal. Saya belum pernah mengalami problem dengan Charge-in. Tapi kalau dengan PLN Mobile itu berkali-kali proses pembayarannya error, kemudian sering down. Nah ini yang hal-hal seperti ini kita sampaikan. PLN Mobile sedang down dan mereka kemudian cukupkan. Dan itu menjadi PR bagi PLN, dan harapan kami seandainya tetap menggunakan satu fitur di aplikasi PLN Mobile,
tentunya memang harapan kami jangan sampai PLN Mobile ini sebagai backbone dari seluruh sistem SPKL ini mengalami kendala. Kita harapannya jaringan internetnya oke, kemudian sistem di aplikasinya oke, dan kemudian listriknya oke. Selebihnya saya cukup memuji PLN. Selebihnya saya cukup memuji PLN. Dulu Pak, saya mau datang ke kantor PLN itu takut, asli takut. Dan security di kantor PLN itu memang ya kaku karena merasa bahwa PLN itu adalah objek vital. Kaku lah semua orang kalau mau datang ke kantor PLN pasti dikira kena denda dan lain sebagainya. Kalau sekarang enggak, sampai security pun sangat welcome, ada mobil datang dilayani, ada motor dilayani. Ada motor, gimana Pak? Mau saya bantu, dan sebagainya. Itu sampai level di security pun yang kita alami dari mulai dari UID sampai pada unit kecil WLP di WLP itu yang sudah ada SPKL-nya, security-nya atau satpamnya sudah sangat welcome terhadap kami. Bahkan ya kita nggak melengkap berlebihan, tapi memang luar biasa pelayanan PLN. Di beberapa tempat dikasih lounge, ruangannya ber-AC, dikasih sofa, dikasih makanan dan sebagainya. Ini bagi kami luar biasa program ini. Kalau prepare GWK sama Pandawa. Mas Dani siap? Oke, bintangnya jelas siap. Biasanya touring, nggak usah takoni. Gitu lor laporan dari Denpasar. Rombongan dari Solo Jogja mau ke Pandawa. Wih, asik. Jam frekuensi 2-3 menit. Iya, masuk. Lehar masuk. Selamat datang di Pantai Kondo. Dari Jogja ke Bali, menembus segala rintangan, kita terus maju meski terkadang lelah. Hujan dan panas selalu kita lewati, bersama teman motor listrik jadi saksi. Ke Bali kita tak kenal takut.